Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Virgin selaku dosen pembimbing mata kuliah aplikasi manajemen terpadu kelas C, saya Driani Rumhayu Pinasti akan menyampaikan mengenai jawaban UAS saya. PT Bulan Sabit merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan juga minuman atau F&B yang telah melakukan ekspansi bisnisnya ke 3 pulau besar di Indonesia, di antaranya Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Jadi, saya sebagai seorang General Manager di perusahaan cabang Sumatera akan membuat laporan perkembangan yang terjadi selama 3 bulan sejak perusahaan cabang Sumatera tersebut berdiri. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur. Yang pertama, menentukan produk yang akan dibuat. Nah, pada tahap pertama ini tentunya produsen telah menetapkan dan juga memikirkan produk apa yang akan diproduksinya. Untuk tahapan keduanya yaitu mendaftar list bahan baku yang diperlukan. Maksudnya adalah pihak PT Bulan Sabit membuat list apa saja bahan baku yang akan digunakan untuk proses produksi pembuatan produk. Selanjutnya yaitu memesan bahan baku yang diperlukan. Setelah membuat list bahan apa saja yang diperlukan, pihak PT Bulan Sabit melakukan pemesanan kepada supplier yang telah dipercaya oleh pihak perusahaan. Kemudian, tahap selanjutnya adalah mendata dalam inventory bahan baku yang dipesan, yaitu pihak dari PT Bulan Sabit melakukan pemasukan data barang yang telah dipesannya kepada supplier sebelumnya ke aplikasi metode persediaan. Dan tahapan terakhirnya yaitu pemantauan stok, di mana pada tahap ini karyawan dari PT Bulan Sabit, bagian inventaris atau persediaan, melakukan pemantauan stok bahan baku yang telah dibeli sebelumnya. Selanjutnya, pada manajemen persediaan yang mengisi stok persediaan makanan dan minuman yang ada pada PT Bulan Sabit. Di sini perusahaan menggunakan Open ERP atau ODO, di mana ODO adalah paket aplikasi bisnis open source. Dengan menggunakan aplikasi ini, perusahaan sangat terbantu dalam memasukkan persediaan makanan dan juga minuman yang ada pada PT Bulan Sabit. Tahapannya yaitu membuka website ODO di Google. Nah, setelah membuka website ODO di Google dan juga login di aplikasi ODO, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar. Karena PT Bulan Sabit hendak memasukkan persediaan makanan, jadi mencari di bagian pengoperasian dan klik inventory atau persediaan. Yang kedua, setelah klik inventory, maka tampilannya seperti pada gambar tersebut dan klik kembali yang inventory. Setelah klik inventory, maka lanjut untuk klik produk dan akan muncul tulisan create. Klik create untuk memasukkan jenis makanan atau minuman persediaan pada PT Bulan Sabit. Nah, berikut ini adalah tampilan setelah klik create, yaitu lanjut untuk memasukkan nama barang yang tersedia. Contohnya adalah minuman fresh tea, di mana pada tahap ini, staf inventaris perusahaan perlu memasukkan beberapa data mengenai barang persediaan tersebut. Langkah awalnya adalah mengisi data informasi umum atau general information. Pada data umum ini terdapat pilihan tipe persediaannya, harga jual barang yang dimasukkan atau fresh tea sebagai contoh tersebut. Harga tersebut adalah harga per kardus atau per pak barang dan juga biaya yang telah dikeluarkan perusahaan dalam pembuatan produk tersebut. Setelah memasukkan biaya, maka lanjut untuk mengisi produk kategori. Kemudian internal reference atau kode barang yang telah dibuat oleh PT Bulan Sabit untuk persediaannya. Setelah mengisi informasi umum, maka lanjut untuk mengisi data inventory-nya, yaitu mengenai berat barang persatuan yang disediakan, yaitu per kardus atau per paknya, volume, dan juga customer lead time, di mana customer lead time ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh PT Bulan Sabit untuk mengirimkan barangnya ke konsumen. Setelah data terisi semua, maka klik save untuk menyimpan data persediaannya. Setelah mengisi data, maka tahap selanjutnya adalah mengisi jumlah persediaan yang ada, yaitu dengan cara klik on hand.
Setelah klik on hand, tampilannya adalah seperti pada gambar tersebut. Pada tampilan tersebut, terdapat jumlah hitung atau counted quantity, di mana pada bagian tersebut adalah bagian stok yang akan dimasukkan oleh perusahaan. Sebagai contoh, 300 stok atau 300 kardus. Setelah mengisi stok tersebut, lanjut untuk klik apply agar data yang telah dibuat tersebut tersimpan. Tahap selanjutnya, setelah mengisi 20 produk persediaan yang ada pada PT Bulan Sabit, yaitu klik reporting pada bagian atas. Setelah klik reporting, lanjut untuk klik inventory report untuk menampilkan nama produk dan juga jumlah persediaan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu siklus penjualan dengan transaksi tunai dan juga kredit. Siklus penjualan ini terdapat dua metode, yakni penjualan secara tunai dan juga penjualan secara kredit. Berikut adalah flowchart penjualan pada PT Bulan Sabit yang tergabung menjadi satu. Untuk penjualan secara tunai, yang pertama yaitu penerimaan pesanan dari pelanggan, di mana pada tahap pertama ini pihak perusahaan yaitu PT Bulan Sabit menerima pesanan makanan atau minuman dari pelanggan mengenai produk yang akan dibelinya. Selanjutnya yaitu penyiapan barang. Pada tahap ini, setelah PT Bulan Sabit menerima pesanan makanan dan juga minuman dari pelanggan, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh PT Bulan Sabit adalah menyiapkan barang yang telah dipesan oleh pelanggan sebelumnya. Kemudian, pengiriman atau penyerahan barang. Nah, setelah menyiapkan barang yang telah dipesan oleh pelanggan, tentu selanjutnya yaitu mengirim atau menyerahkan makanan minuman tersebut kepada pelanggan yang bersangkutan, yang akan dikirim oleh bagian pengiriman PT Bulan Sabit. Tahapan terakhirnya pada penjualan tunai adalah penerimaan pembayaran, di mana setelah barang makanan ataupun minuman telah dikirimkan oleh pengirim dari PT Bulan Sabit, maka penerima atau pelanggan membayarkan secara tunai mengenai makanan atau minuman yang telah dibelinya. Sedangkan untuk penjualan yang dilakukan secara kredit, tahapannya tidak jauh berbeda dengan penjualan secara tunai. Hanya saja, pada penjualan secara kredit terdapat penambahan pada tahap penyiapan faktur tagihan dan penagihan piutang, di mana tahapan ini adalah yang pertama, penerimaan pesanan dari pelanggan, yang kedua, penyiapan barang atau jasa yang dipesan, selanjutnya yang ketiga, pengiriman atau penyerahan barang, kemudian yang keempat adalah penyiapan faktur tagihan, di mana penyiapan faktur tagihan ini adalah dokumen yang digunakan sebagai pernyataan penagihan yang dikeluarkan penjual kepada pembeli. Faktur tagihan ini berisi rincian item yang dibeli, harga satuan, total harga, dan tanggal pembelian. Faktur tagihan lebih dikenal dengan invoice. Umumnya, faktur tagihan dibuat dalam 3 rangkap. Lembar pertama diperuntukkan bagi pembeli bila telah melunasi tagihan, 1 lembar salinan untuk arsip bagian penjualan, dan lembar ketiga digunakan sebagai laporan bidang keuangan. Lembar faktur tagihan ini merupakan bukti penjualan yang dilakukan secara kredit. Tahap selanjutnya yaitu penagihan piutang. Penagihan piutang merupakan tagihan kepada pembeli yang telah membeli makanan atau minuman pada PT Bulan Sabit akibat adanya penjualan atau penyerahan barang secara kredit, yang diharapkan akan melunasi sesuai dengan periode yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahapan yang terakhir sama seperti penjualan secara tunai, yakni penerimaan pembayaran. Yang keempat yaitu pencatatan laporan keuangan pada PT Bulan Sabit. Untuk memasukkan mengenai laporan keuangan pada PT Bulan Sabit, seorang akuntan pada perusahaan memerlukan aplikasi Odoo dalam bidang keuangan. Tahap awalnya yaitu klik accounting, kemudian klik reporting, dan pilih profit and loss untuk membuat laporan laba rugi pada PT Bulan Sabit. Setelah klik profit and loss, akuntan memilih PDF atau Excel dalam memasukkan data keuangan PT Bulan Sabit. Nah, pada tahap ini saya memilih Excel dalam mengisi data laporan laba rugi perusahaan. Setelah klik Excel, maka otomatis akan mendownload form Excel. Setelah form Excel terdownload,
Form tersebut berisi mengenai data seperti pada gambar tersebut. Jadi, seorang akuntan tinggal memasukkan data-data keuangan yang ada selama 3 bulan setelah berdirinya perusahaan cabang Sumatera. Diperoleh pendapatan sebesar 1,2 M, total pendapatan sebesar 208 juta, total pengeluaran sebesar 195 juta, dan diperoleh laba bersih sebesar 797 juta rupiah. Sekian, terima kasih jawaban UAS yang telah saya buat. Semoga dapat diterima dan dipahami oleh teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.